Halo semua, kembali lagi dengan saya Sabar Garingging SPD, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Simalungun. Baiklah, pada video kali ini saya akan mempresentasikan koneksi antar materi modul 14 mengenai budaya positif. Berikut kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Sebagai seorang guru yang baik, saya harus memahami bagaimana cara mewujudkan budaya positif di sekolah. Dalam mewujudkan budaya positif, kita harus memahami 5 poin penting sebagai berikut. Yang pertama, disiplin positif. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, posisi kontrol sebagai guru. Yang keempat, keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Yang kelima, segitiga restitusi. Pertama, disiplin positif. Disiplin positif adalah pendekatan disiplin yang mengajarkan tanggung jawab kepada anak dan mengembangkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih fokus pada disiplin internal yang memungkinkan siswa mengontrol tindakan mereka sendiri. Dengan disiplin diri, siswa dapat memahami dan menyadari tindakan mereka berdasarkan motivasi internal, bukan karena pujian atau hukuman. Yang kedua, guru harus memahami motivasi perilaku manusia. Terdapat 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, yang ketiga, menjadi diri mereka yang diinginkan dengan menghargai diri sendiri sesuai nilai-nilai yang mereka percaya. Dengan memahami ketiga motivasi perilaku ini, guru dapat mengidentifikasi motivasi perilaku siswa. Jika siswa termotivasi untuk menghindari hukuman dan mendapatkan penghargaan, hal tersebut merupakan motivasi eksternal. Yang keempat, posisi sebagai pemantau. Yang kelima, posisi sebagai manajer. Posisi kontrol yang seharusnya sebagai seorang guru yang kita lakukan ialah posisi sebagai manajer. Sebagai manajer, guru melakukan kerjasama dengan siswa, memberi mereka tanggung jawab atas perilaku mereka, dan mendukung mereka dalam menemukan solusi atas masalah yang mereka hadapi. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang memungkinkan siswa menjadi manajer bagi diri mereka sendiri dan menciptakan identitas positif serta keberhasilan dalam diri mereka sendiri. Yang keempat, keyakinan sekolah atau keyakinan kelas yang dibuat. Guru atau wali kelas bersama muridnya bersama-sama berdiskusi untuk membuat suatu kesepakatan yang nantinya akan dijadikan keyakinan kelas.
Dari hasil diskusi tersebut terciptalah keyakinan kelas yang dimana keyakinan kelas tadi harus berisi pernyataan-pernyataan yang universal, yang mudah dipahami dan bahasanya juga mudah untuk dimengerti. Yang kelima, penerapan segitiga restitusi. Ada 3 langkah dalam menyelesaikan masalah murid menggunakan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Yang menjadi tujuan dari penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah murid yang ada di sekolah untuk menciptakan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Berikut keterkaitan modul budaya positif dengan modul lainnya. Keterkaitan budaya positif dengan modul filosofi Ki Hajar Dewantara ialah pendidikan yang berfokus pada perkembangan potensi yang ada pada siswa, serta mewujudkan sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada siswa. Kaitannya dengan nilai dan peran guru penggerak ialah kolaborasi antara semua anggota sekolah dengan keyakinan sekolah yang disepakati dan dijalankan bersama juga akan mendorong terwujudnya budaya positif. Kaitannya dengan visi guru penggerak ialah perubahan yang diinginkan adalah terbentuknya budaya positif agar menciptakan lingkungan sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid. Setelah mempelajari konsep-konsep inti dalam modul budaya positif seperti disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol sebagai guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan penerapan segitiga restitusi, bahwa semua konsep tersebut harus benar-benar dipahami dan diwujudkan dalam tindakan serta dibagikan kepada rekan-rekan guru yang ada di sekolah. Salah satu hal yang menarik bagi saya adalah saat mempelajari motivasi perilaku manusia yang terkait dengan penghargaan. Yang saya pahami bahwa penghargaan ternyata dapat memiliki dampak negatif bagi siswa, seperti merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, dan mematikan kreativitas siswa. Penghargaan juga dapat bersifat menghukum. Setelah mempelajari hal tersebut, saya menyadari bahwa posisi kontrol yang sering saya lakukan adalah posisi sebagai teman dan posisi sebagai penghukum. Seharusnya posisi kontrol yang saya terapkan ialah posisi kontrol sebagai manajer. Pengalaman yang pernah saya alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik dalam lingkup kelas maupun sekolah. Saya mulai menggunakan segitiga restitusi dalam penanganan masalah, seperti saat saya menghadapi siswa yang selalu mengganggu temannya saat belajar. Saya menggunakan langkah-langkah dalam segitiga restitusi dalam menangani masalah yang ada pada murid, yaitu yang pertama, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan kelas.
Perasaan saya sangat termotivasi untuk memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif yang ada di sekolah. Berikut hal yang sudah baik dan yang perlu untuk diperbaiki. Munculnya motivasi internal pada diri murid untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang sudah diyakini. Namun hal yang perlu diperbaiki adalah posisi guru yang seharusnya berperan sebagai manajer. Sebelum saya mempelajari modul ini, posisi kontrol yang sering saya lakukan adalah posisi kontrol sebagai teman dan sebagai penghukum. Hal tersebut membuat saya merasa tidak nyaman dan merasa bersalah. Setelah mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi manajer dalam penyelesaian masalah. Perasaan saya mulai tenang dan nyaman. Murid melakukan budaya positif bukan karena takut dihukum, melainkan karena dia menyadari bahwa hal itu penting baginya. Sebelum mempelajari modul ini, tanpa saya sadari, saya pernah menerapkan segitiga restitusi dalam menyelesaikan permasalahan pada murid, yaitu dengan penggunaan kalimat "setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan. Tidak ada manusia yang sempurna kok." Hal lain yang penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif di sekolah adalah melakukan kolaborasi antara sekolah dan orang tua siswa. Budaya positif ini tidak hanya harus dilakukan di dalam kelas atau sekolah saja, tetapi juga di rumah. Hal ini bertujuan agar budaya positif menjadi suatu kebiasaan atau karakter siswa saat berada di lingkungan sekolah atau di lingkungan manapun mereka berada.